Kisah anak dari lantai atas. Hujan turun deras malam itu, menyapu genteng rumah dinas tua yang berdiri di tengah komplek perumahan karyawan pabrik tua di pinggiran kota Bekasi. Rumah itu sudah lama kosong sejak pabrik ditutup. Tapi seminggu lalu, keluarga Surya pindah ke sana setelah kematian ibu mereka yang mendadak. Rini, anak sulung yang kini berusia 23 tahun, masih belum sepenuhnya menerima kenyataan. Di matanya, kepergian ibu bukan sekadar kematian biasa. Ia yakin ada sesuatu yang tak selesai. Sejak malam pemakaman, Rini kerap mendengar suara lonceng kecil dari kamar ibunya yang seharusnya terkunci. Ayah mereka, Surya, jarang bicara. Sejak kecelakaan yang merenggut sebagian ingatannya, ia seperti bayangan dari dirinya dulu. Sementara dua adiknya, Tony dan Bondi, mencoba bertingkah normal. Meski mereka tahu rumah itu menyimpan sesuatu yang aneh. Malam pertama mereka di sana berjalan sunyi. Lampu sering berkedip, dan dari loteng terdengar bunyi langkah pelan, seolah ada yang sedang berjalan di atas papan kayu rapuh. Rini menatap langit-langit, menggenggam rosario tua milik ibu. "Bu, kalau ibu di situ, tolong kasih aku tanda," bisiknya. Angin berdesir, dan dari arah jendela terbuka sedikit tirai yang tadi sudah ia tutup rapat. Saat Rini mendekat, ia melihat sesuatu di luar bayangan. Sosok perempuan berdiri di depan pagar. Rambutnya basah, wajahnya menunduk, tapi ketika disorot cahaya, tak ada siapapun di sana. Hanya genangan air hujan dan suara jangkrik yang tertelan angin malam. Keesokan paginya, tetangga mereka, seorang ibu tua bernama Bu Karsih, datang membawa penganan. "Kamu anaknya Bu Ratna?" "Ya," tanya Bu Karsih sambil menatap Rini tajam. "Dulu ibumu sering kesini," katanya. "Rumah ini dulu milik keluarganya sendiri." "Rini, rumah ini bukannya rumah dinas pabrik, Bu?" Bu Karsih hanya menggeleng pelan. "Pabrik itu dibangun setelah rumah ini ditinggalkan. Dulu," katanya, "di sini sering ada pertemuan malam Jumat. Orang-orang berpakaian serba hitam, bawa lentera." Rini terdiam. Lonceng kecil di tangannya terasa berat. Ia teringat pesan terakhir ibunya di rumah sakit. "Jangan buka pintu loteng, Rin. Apapun yang terjadi, jangan buka." Namun malam berikutnya, suara dari loteng itu semakin jelas. Ada langkah, ada ketukan pelan di papan lantai, dan kadang suara anak kecil tertawa. Tony yang tidur di ruang tengah bangun dengan wajah pucat. "Rin, aku dengar suara orang manggil nama ibu," katanya terbata. "Dari mana?" "Dari atas." Rini mengambil senter. Ia menatap lenggit-lenggit yang gelap, tepat di atas tangga kayu kecil menuju loteng. Tali pintu yang menggantung di sana bergoyang pelan, seolah baru saja disentuh seseorang. Ia ragu, tapi rasa ingin tahu lebih besar. Langkahnya berat. Setiap anak tangga berderit, seolah menolak diinjak. Begitu kepalanya melewati ambang, udara dingin menyergap. Bau besi tua dan kemenyan bercampur. Di tengah ruangan, ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris berteriak. Sebuah kursi roda tua berdiri menghadap dinding. Di atasnya tergantung lonceng kecil yang sama persis seperti milik ibunya. Dan di dinding ada tulisan dengan darah kering, "Komuni belum selesai." Rini mundur. Napasnya memburu, tapi saat ia berbalik hendak turun, seseorang berbisik di telinganya, "Jangan tinggalkan kami, Center." Terjatuh. Cahaya berputar di lantai, menyorot deretan foto lama yang berdebu. Di foto itu terlihat ibu mereka, Bu Ratna, berdiri di tengah sekelompok orang dengan wajah tertutup kain hitam. Dan di bawah foto itu tertulis Komuni 1978. Rini menjerit dan berlari turun. Tapi ketika sampai di bawah, rumah terasa berbeda. Dinding tampak lembab, cat mengelupas. Suara radio tua dari dapur menyala sendiri, memutar lagu gereja yang sumbang. Ayahnya duduk di kursi ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu. "Pak." Tak ada jawaban. "Pak."
kita harus keluar dari sini. Surya menoleh pelan. Di wajahnya ada senyum aneh dingin dan kosong. Sudah waktunya, Rin, katanya lirih. Mereka datang menjemput. Dari arah loteng, lonceng kembali berdenting 3 kali. Ting, ting, ting. Hujan turun lagi. Malam itu, dan di luar pagar, bayangan perempuan berambut panjang kembali berdiri. Kali ini menatap ke arah jendela Rini. Ia tersenyum samar, lalu mengangkat tangannya seolah mengundang. Lampu rumah padam, dan dari dalam kegelapan terdengar suara Rini berbisik ketakutan. Bu, apa yang ibu sembunyikan dari kami? Pagi itu langit kelabu, embun belum kering di daun pisang di belakang rumah ketika Tony berteriak dari halaman belakang. Rin, aku nemu sesuatu. Rini yang masih lemas setelah malam penuh mimpi buruk berlari menghampiri. Di tanah yang becek, Tony menggali sesuatu yang keras, sebuah peti kayu kecil, setengah lapuk, terbungkus kain putih penuh tanah dan bercak merah. Apa ini? Entah, kayaknya udah lama banget dikubur di sini. Rini berjongkok, perlahan membuka tutup peti itu. Di dalamnya ada foto lama keluarga mereka, tapi sesuatu terasa janggal. Dalam foto itu, ibunya, Bu Ratna, memegang bayi perempuan, padahal seingat mereka, Rini adalah anak pertama. Di bawah foto ada rosario hitam, 2 lilin gereja yang sudah meleleh, dan sesuatu yang membuat perutnya mual. Sepotong kuku manusia masih utuh dengan noda darah kering. Tony mundur ketakutan. Rin, ini apaan sih? Ini beneran rumah dinas kan? Bukan kuburan. Rini tak menjawab. Ia hanya menatap foto itu dalam-dalam. Ada bekas lipatan di pojok bawahnya, seperti pernah disobek. Ia menariknya perlahan, dan di balik lipatan itu terlihat tulisan samar dengan tinta pudar untuk anak yang belum sempat dilahirkan. Hari semakin sore, Bondi bermain di ruang tengah sambil menonton televisi yang berdesis. Tiba-tiba, siaran berhenti, diganti gambar statis hitam putih. Dari speaker terdengar suara perempuan berbisik, Rini, jangan buka pintu gereja. Bondi menoleh ke layar. Di dalam bayangan kilatan cahaya, terlihat wajah seorang perempuan berambut panjang, dengan mata kosong menatapnya balik. Bondi menjerit histeris, membuat Rini dan Tony berlari ke ruang tengah. Namun saat mereka tiba, televisi sudah mati. Hanya ada bau dupa yang samar. Rini memeluk Bondi yang menggigil. Tenang, gak apa-apa. Udah ya. Tapi Bondi terus berbisik. Dia bilang mau ketemu ibu. Malam ini, Rini menatap jam dinding. Jarumnya berhenti di angka jam 3:15 menit. Malamnya, hujan kembali turun deras. Rini terbangun karena mendengar langkah seseorang di luar kamar. Saat membuka pintu, ia melihat ayahnya berjalan pelan menuju pintu belakang, masih mengenakan piyama, tanpa alas kaki. Pak, tak ada jawaban. Surya terus berjalan ke halaman, menembus hujan, berhenti di depan lubang bekas tempat peti itu dikubur. Ia menatap tanah itu lama sekali, lalu bergumam lirih, dia belum selesai. Komuni belum lengkap. Rini memegang lengan ayahnya, tapi kulitnya terasa dingin seperti batu. Pandangan matanya kosong, seperti orang tidur berjalan. Pak, sadar Pak. Surya menoleh pelan, dan saat bibirnya bergerak, suaranya bukan lagi suaranya sendiri. Suara itu berat, bergema, seperti 2 suara sekaligus. Anak-anak lantai atas menunggu. Rini, ia lalu tersenyum-senyum, yang sama seperti di foto tua di loteng. Kilatan petir menerangi halaman, dan untuk sesaat, Rini melihat siluet perempuan berdiri di belakang ayahnya. Wajahnya pucat, bibirnya biru, dan dari matanya menetes air hujan yang tampak seperti darah. Rini menjerit. Ayahnya jatuh pingsan. Keesokan harinya, Surya tak mengingat apapun. Tapi sejak itu, suara lonceng dari loteng semakin sering terdengar. 3 kali setiap malam, selalu di jam yang sama. Rini akhirnya tak tahan. Ia pergi menemui Bu Karsih, tetangga tua yang dulu menyebut rumah itu bekas tempat pertemuan.
Bu, apa maksud ibu waktu bilang soal pertemuan malam Jumat itu? Bu Karsi menarik napas panjang. Ibumu dulu bagian dari kelompok itu, nak. Mereka percaya bisa memanggil arwah orang yang belum sempat dikomuni. Arwah anak-anak yang mati sebelum dibaptis. Rini, anak-anak? Ya, jawab Bu Karsi pelan. Mereka menyebutnya anak-anak dari lantai atas. Karena dulu, sebelum rumah ini dijadikan rumah dinas, lantai atasnya dipakai buat ritual. Ibumu, salah satunya yang memimpin. Tidak mungkin, Bu. Ibu saya orang baik. Bu Karsi menatapnya dalam. Kebaikan kadang menuntun orang pada keputusasaan, nak. Dia ingin anaknya hidup kembali. Malam itu, Rini tak bisa tidur. Ia duduk di depan jendela sambil menatap hujan, memegang foto dari peti kecil tadi. Saat ia memandang lebih dekat, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Di latar belakang foto, terlihat tangga menuju loteng. Dan di ujung tangga itu berdiri seorang anak kecil tanpa wajah. Tiba-tiba, dari era otas, terdengar suara langkah kaki berlari, lalu berhenti tepat di atas kamarnya. Rini menatap lenggit-lenggit dengan napas tertahan. Kalau memang ada di sana, gumamnya, tunjukkan dirimu. Dan seolah menjawab, sesuatu jatuh dari loteng foto lain, lebih tua, menimpa lantai. Foto itu memperlihatkan ibu mereka dalam pakaian hitam, duduk di kursi roda, dikelilingi anak-anak kecil berpakaian putih. Di bawahnya tertulis, Komuni kedua, tahun 1984. Lonceng berdenting lagi. Ting, ting, ting. Dan kali ini, Rini mendengar langkah kaki turun dari loteng. Perlahan, menuju koridor kamar. Lampu pintu kamarnya bergetar, seperti diketuk dari luar. Buka pintunya, Karini. Suara itu lirih, seperti suara anak kecil tapi dingin dan kosong. Rini menggenggam rosario erat-erat. Air matanya menetes. Ia berbisik gemetar, Tuhan, lindungi kami. Namun di balik pintu, suara itu kembali lebih dekat, lebih jelas. Kami cuma mau komuni, Tereng Ibu. Dan sesuatu menggeser gagang pintu dari luar. Pagi datang dalam diam. Langit berwarna abu-abu kusam, dan udara di rumah itu terasa lebih dingin dari biasanya. Rini terbangun dengan tubuh menggigil. Di ambang pintu, kamarnya tergantung lonceng kecil yang kini berlumur tanah, menggantung dengan benang merah yang sudah mengering. Ia menatap lantai. Ada jejak kaki kecil berlumur lumpur, berjejer menuju ruang keluarga. Langkahnya pelan. Ketika mengikuti jejak itu, setiap langkah terasa seperti menembus hawa lembab yang tak terlihat. Di ruang tengah, ia melihat Bondi duduk diam menatap televisi mati. Pandai, anak kecil itu tak menoleh. Suaranya lirih, seperti sedang berbicara pada seseorang. Dia bilang, "Ibu mau pulang malam ini." Rini mendekot, tapi ketika menyentuh pundaknya, Bondi menatap dengan mata kosong. Bola matanya seperti memantulkan cahaya aneh. Dan dari hidungnya menetes darah tipis. "Ayah, jangan takut, Kak. Ibu bilang kita semua akan ikut." Rini, saat ia hendak memanggil Tony, tiba-tiba pintu depan berderak terbuka sendiri. Angin dingin menerpa, dan di ambang pintu berdiri seorang pria tua berjubah abu-abu dengan kalung salib besar menggantung di dadanya. "Permisi," katanya. "Saya Pastor Lukas. Saya dipanggil oleh Bu Karsi." Rini menatap bingung. "Dipanggil? Untuk apa, Romo?" "Rumah ini sudah tidak berkat, nak," jawabnya tenang. "Saya tahu keluarga kalian baru pindah. Tapi ada sesuatu di sini yang tidak seharusnya bangkit." Pastor Lukas berkeliling rumah dengan air suci dan dupa. Setiap kali ia menyentuh dinding dengan salib, cat mengelupas sendiri, meninggalkan bekas seperti luka bakar. Rini memperhatikan dengan cemas. "Romo, kenapa ini bisa terjadi?" "Seseorang membuka gerbang antara dunia hidup dan mati," jawab sang pastor. "Biasanya dilakukan dengan ritual tertentu, sering disebut komuni terlarang." Rini terdiam. Kata itu kembali menghantam pikirannya. Komuni, sama seperti tulisan di loteng. Komuni,
Untuk siapa? Tanyanya pelan. Pastor Lukas menatapnya lama, lalu berkata lirih, untuk anak-anak yang tidak pernah dibaptis, atau yang tidak sempat lahir. Rini menutup mulutnya, menahan isak. Ia teringat foto bayi dalam peti kecil, tulisan untuk anak yang belum sempat dilahirkan, dan pesan terakhir ibunya sebelum meninggal. Semua mulai masuk akal, tapi terasa salah. Menjelang sore, Pastor Lukas meminta Rini menunjukkan loteng. Saya perlu tahu dari mana asalnya, katanya. Tangga kayu tua itu berderit pelan saat mereka naik. Begitu mencapai atas, udara terasa sesak, aroma besi dan dupa bercampur dengan bau amis tanah basah. Pastor Lukas mengangkat salibnya tinggi-tinggi, dan Rini menyorotkan senter ke sudut ruangan. Di sana, di bawah kursi roda tua, tampak lingkaran kapur pudar dan beberapa lilin kecil yang sudah meleleh. Rini berbisik. Di sini, ibu sering duduk sendirian dulu. Pastor Lukas berletot, memeriksa lantai. Tiba-tiba, papan kayu di bawahnya bergeser sendiri, memperlihatkan ruang sempit di bawah lantai. Ruang persembunyian, katanya pelan. Mereka menyimpan sesuatu di bawah sini. Ia menyingkirkan papan itu. Bau busuk menyengat keluar, membuat Rini hampir muntah. Dalam kegelapan lubang itu, terlihat potongan pakaian bayi, tulang kecil, dan botol kecil berisi cairan keruh. Ya Tuhan, Pastor Lukas menutup hidung. Ritual ini memang dilakukan di sini. Ibumu mencoba memanggil kembali arwah anaknya. Rini menatap tak percaya. Anaknya? Tapi, aku anak pertama. Pastor Lukas menatapnya. Tidak nak, kau bukan yang pertama. Kau hanya satu-satunya yang lahir. Malam tiba. Sebelum mereka sempat menutup ruang itu, hujan turun deras, dan angin menembus celah jendela seperti bisikan. Pastor Lukas memutuskan tinggal malam itu untuk berjaga-jaga. Sekitar tengah malam, Tony terbangun karena mendengar suara nyanyian dari luar kamar. Suara anak-anak kecil menyanyikan lagu gereja lembut, tapi nadanya sumbang. Ia menatap keluar. Dari celah tangga menuju loteng, terlihat cahaya lilin bergerak-gerak. Rin, bisiknya. Panik, ada orang di atas. Rini segera keluar kamar bersama Pastor Lukas. Mereka mendaki tangga dengan hati berdebar, tapi begitu sampai di atas, loteng sudah penuh dengan cahaya lilin. Padahal sebelumnya tak ada. Anak-anak kecil berdiri di sekeliling kursi roda. Wajah mereka pucat, mata kosong, dan tangan mereka terlipat seperti sedang berdoa. Di tengah lingkaran itu, duduk sosok perempuan berambut panjang, mengenakan baju tidur ibu mereka. Rini menjerit, "Ibu!" Sosok itu mengangkat wajah perlahan. Kulitnya pucat kebiruan, tapi senyum di bibirnya hangat, terlalu hangat untuk sesuatu yang seharusnya mati. "Rini, maafkan ibu. Ibu cuma ingin kalian lengkap." Pastor Lukas mengangkat salibnya. "Dalam nama Tuhan, aku usir kalian keluar dari tempat ini." Namun sebelum ia sempat menyelesaikan doanya, angin kencang berhembus dari arah langit-langit. Lilin padam serentak, dan suara lonceng berbunyi di seluruh ruangan berulang kali. Cepat, seperti teriakan. Ting, cahaya senter berkedip. Anak-anak itu berbalik bersamaan, menatap Pastor Lukas dan Rini dengan mata hitam legam. Salah satu dari mereka, gadis kecil tanpa wajah, mendekat ke Rini sambil berbisik, "Kau harus menyelesaikan komuni." "Kak, kami menunggu." Tiba-tiba, kursi roda ibu mereka bergerak sendiri ke arah Rini, menghantam lututnya hingga ia terjatuh. Pastor Lukas berusaha menariknya keluar, tapi dari arah bawah terdengar Bondi menjerit memanggil, "Rini, tolong, ayah nggak bangun." Rini menoleh ke arah tangga, tapi begitu ia menuruni satu anak tangga, suara ibu mereka bergema dari atas. "Sayup tapi jelas. Kalau kau turun, mereka semua akan pergi selamanya." Rini bimbang di antara dua dunia, yang hidup dan yang mati. Lalu ia berteriak dengan air mata mengalir deras, "Ibu, hentikan ini."
Seketika, seluruh cahaya lilin padam, gelap total, dan di dalam kegelapan, hanya terdengar satu suara yang menggema. Komuni belum selesai, Rini. Kau harus menjadi perantara. Malam itu, hujan turun deras. Angin menerpa jendela panti, seperti tangan yang menggatuk-genggetak minta dibukakan pintu. Rini berdiri di depan kamar Ustaz Rahmat, memandangi pintu kayu yang terbuka setengah. Lampu dalam kamar padam, hanya diterangi cahaya kilat yang sesekali menyambar dari luar. "Ustadz," panggil Rini pelan. Tidak ada jawaban. Ia melangkah masuk. Kamar itu berantakan. Kitab tergeletak di lantai, sajadah terlipat separuh, dan kaca jendela pecah, seolah sesuatu menerobos dari luar. Tapi yang membuat Rini tercekat adalah jejak lumpur di lantai. Menuju ke bawah ranjang, dengan tangan gemetar, ia jongkok, menyingkap kain di bawah tempat tidur. Tidak ada siapa-siapa, hanya setumpuk kain kafan yang tergeletak kaku, dan diantaranya terselip tasbih yang biasa digunakan Ustaz Rahmat. "Rini." "Ya Allah, Ustadz." Tiba-tiba terdengar langkah berat di lorong luar kamar. Suara itu perlahan berhenti di depan pintu. Rini berdiri kaku. Ia tahu suara itu bukan dari manusia. Langkahnya terlalu berat, seperti kaki diseret. Ia ingin bersembunyi, tapi sebelum sempat menutup pintu, sesuatu bergerak cepat dari balik lorong. Bayangan tinggi menjulang menatapnya. Tubuh kurus, kulit hitam keabu-abuan, dan wajah tanpa mata. Rini menjerit, menutup pintu, dan berlari secepat mungkin ke lantai bawah. Di ruang makan, Tony dan Bondi bersembunyi di bawah meja panjang. Mereka mendengar langkah kaki di atas kepala, suara benda jatuh, dan teriakan Rini yang memantul di seluruh bangunan panti. "Tony, itu suara Mbak Rini!" seru Bondi panik. Tony menggigit bibir. "Diam, kalau mereka tahu kita di sini, kita ikut diambil." Namun suara tangisan Rini makin dekat, disusul suara sesuatu yang menyeret rantai. Lalu, kedebuk, pintu ruang makan terbuka keras. Rini berlari masuk, wajahnya pucat dan basah oleh hujan. "Kalian di sini?" serunya. "Kita harus keluar sekarang juga." Belum sempat mereka menjawab, terdengar bunyi berisik dari dapur. Suara sendok, panci, dan kursi bergeser sendiri. Lalu satu persatu lampu padam, hingga ruangan itu hanya diterangi cahaya petir. Rini menatap ke arah dapur. "Jangan ke sana," gumamnya. Tapi rasa penasaran Bondi lebih kuat. Bocah itu melangkah pelan, melihat ke arah pintu dapur yang setengah terbuka. Saat kilat menyambar, Bondi melihat sosok perempuan berpakaian putih. Wajahnya penuh luka bakar, sedang berdiri di tengah dapur sambil menggenggam potongan tangan manusia. Ia menatap Bondi dan tersenyum. Bondi mundur dengan jeritan tertahan. Dia di sana." Perempuan itu. Rini menarik mereka berdua keluar ruangan, berlari menuju tangga darurat di ujung koridor. Tapi begitu mereka sampai, Rini berhenti mendadak. Di bawah tangga, tampak beberapa penghuni panti yang tadi sudah mati, duduk berjajar dalam posisi rapi, dengan mata kosong, menatap ke arah mereka. Wajah-wajah itu kaku, tapi bibir mereka bergerak pelan seperti berdoa. Rini menutup mulutnya, menahan tangis. "Astagfirullah." Apa yang mereka lakukan? Tony menunjuk ke dinding. "Mbak, lihat itu." Tulisan darah di tembok terbaca samar. "Siapkan diri untuk perjamuan." Petir menyambar lagi, menerangi seluruh koridor. Saat cahaya itu padam, suara langkah berat kembali terdengar. Kali ini dari arah bawah tangga. Rini berbisik, "Lari ke atap." Secret. Mereka berlari menaiki anak tangga satu persatu. Suara langkah itu mengejar, makin keras, makin dekat, hingga setiap pijakan seolah diikuti gema kaki lain yang bukan manusia. Ketika sampai di lantai paling atas, Rini menarik napas lega, tapi pintu menuju atap terkunci. Ia menghantamnya berulang kali sambil berteriak, "Tolong, ada orang!"
Dari balik pintu, terdengar suara tua berbisik lembut. "Sudah waktunya kau ikut, Rini." Suara itu suara ibunya. Air mata Rini menetes deras. Ia berbalik, memeluk kedua adiknya. "Kalau ibu datang, jangan buka mata." Pintu di belakang mereka terbuka sendiri, berderit pelan. Dari celah gelap di dalamnya, muncul tangan pucat panjang yang menggapai mereka bertiga, lalu semuanya gelap. Hujan belum reda sejak malam itu. Angin terus menjerit di sela jendela panti, membawa aroma besi karat dan tanah basah. Dari keyahan, terdengar gema azan subuh. Namun di dalam panti itu, waktu seolah berhenti. Rini membuka matanya perlahan. Ia terbaring di lantai, di sebuah ruangan gelap dengan dinding bata yang lembab. Lampu minyak di sudut ruangan menyala redup. Di hadapannya, Tony dan Bondi duduk memeluk lutut, menatap ke arah meja panjang yang dipenuhi makanan busuk, daging hitam mengering, nasi basi, dan air yang warnanya seperti darah. "Di mana kita?" bisik Rini dengan suara serak. Tony menunjuk ke atas. "Kita di ruang bawah tanah, Mbak." "Aku lihat tangga ke atas ditutup papan." Rini berdiri pelan, menatap sekeliling. Ruangan itu tampak seperti ruang makan, tapi bukan untuk manusia. Di dinding terpajang foto-foto anak panti yang dulu menghilang. Wajah mereka semuanya sama, tersenyum kaku, dengan mata tertutup kain putih. Lalu, dari ujung ruangan, terdengar suara kursi diseret. Sosok perempuan berjubah hitam muncul. Wajahnya tertutup kain, hanya bibirnya yang tampak. Ia berjalan mendekat, langkahnya lambat namun pasti. "Selamat datang di perjamuan terakhir," ucapnya dengan suara serak. "Rini Mott, siapa kau?" Perempuan itu menunduk, lalu membuka kain penutup wajahnya. Di baliknya, wajah ibu Rini penuh luka terbakar, tapi masih mengenakan senyum yang Rini kenal sejak kecil. "Rini, anakku," ucapnya lembut. "Kau akhirnya datang." Rini menangis, tubuhnya gemetar. "Tidak, ibu sudah meninggal. Aku melihat ibu dikubur sendiri." Ibunya mendekat, menyentuh pipi Rini. "Tubuh bisa dikubur, tapi janji tidak bisa." Ia menatap ke arah dua adik Rini. "Anak-anak, ibu sudah menunggu lama. Kalian semua harus makan bersama ibu malam ini." Bondi bersembunyi di balik kakaknya. "Aku nggak mau, Bu. Aku mau pulang." Wajah sang ibu berubah kelam. Matanya menatap kosong. Suaranya bergema di seluruh ruangan. Tidak ada yang pulang sebelum jamuan selesai. Tiba-tiba, dari meja panjang itu, tangan-tangan muncul dari bawah piring. Tangan yang pucat dan berdarah, menarik kain meja hingga semua makanan jatuh berserakan. Dari bawah meja, tubuh-tubuh yang sudah membusuk merangkak keluar satu persatu, mengenakan seragam anak panti lama. Mereka mengelilingi Rini dan adik-adiknya sambil berbisik serempak, "Makanlah, makanlah, ikutlah kami." Rini, ia menarik Tony dan Bondi, mencoba mencari jalan keluar. Di sudut ruangan, ia melihat pintu besi setengah terbuka. Mereka berlari ke sana, namun begitu hendak melewati ambang pintu, suara ibunya kembali terdengar. Kali ini bukan lembut, tapi menggema penuh amarah. "Rini, kau telah melanggar janji." Seluruh ruangan bergetar. Lampu minyak meledak, dan dari dinding-dinding, darah merembes keluar seperti air. Lalu muncul siluet hitam besar di belakang sang ibu. Sosok tinggi dengan tanduk dan mata merah membara. Rini menatap sosok itu dengan ketakutan luar biasa. "Siapa kau? Apa yang kau lakukan pada ibu?" Sosok itu menjawab dengan suara dalam dan serak. "Aku hanya menagih yang pernah dijanjikan." Ibunya menoleh perlahan, menatap Rini dengan mata kosong. "Dulu, aku memohon agar kalian selamat dari penyakit itu. Aku berdoa pada siapapun yang mau menolong. Sekarang, mereka datang untuk mengambil bagian mereka." Rini menunduk, menangis. "Tidak, Bu. Aku tidak akan biarkan mereka mengambil ibu." Ia menggenggam tangan ibunya erat, tapi kulit itu
mulai membusuk di tangannya. Dari pergelangan tangan ibunya muncul ulat dan asap hitam. Sosok itu perlahan meleleh, dan dari tubuh sang ibu muncul wajah-wajah lain anak-anak panti, Ustadz Rahmat, dan beberapa orang tua yang sudah mati. Mereka menatap Rini bersamaan. Tidak ada yang pergi dari perjamuan ini, kata mereka bersamaan. Rini memejamkan mata, lalu berteriak lantang, "Allahu Akbar!" Suara itu menggema di seluruh ruang bawah tanah, membuat semua bayangan mundur. Angin berhembus kencang, dan cahaya putih menyilaukan muncul dari lantai, menghancurkan sosak-sosak hitam itu satu persatu. Ketika Rini membuka matanya lagi, ia sudah berada di luar panti. Fajar mulai terbit. Di belakangnya, bangunan panti terbakar habis. Seperti tak pernah ada kehidupan di sana. Tony dan Bondi terbaring di sampingnya, pingsan tapi masih bernapas. Rini menatap api yang melahap bangunan itu. Ia berbisik, "Ibu, semoga ibu tenang di sana." Namun, saat ia menunduk, ia melihat di tanah di sampingnya tasbih milik Ustadz Rahmat masih utuh, dengan satu manik-manik yang retak. Dari celah retakan itu, keluar asap hitam tipis, melayang ke udara dan menghilang. Rini menatapnya lama, lalu berbalik, meninggalkan tempat itu tanpa sepatah kata. Di kejauhan, azan berkumandang lembut, tapi di sela suaranya ada bisikan samar yang mengikuti langkah Rini. "Perjamuan belum selesai, anakku." Dan suara itu terdengar seperti ibunya. Dan cerita pun tamat.